anak-anak Tuhan. Ya, hari ini saya berbicara tentang merdeka hak warga kerajaan sorga. Ya, kalau saudara menjadi warga negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban. Ya, jadi setiap negara itu mengayomi, artinya memberi perlindungan kepada rakyatnya. Ya, baik di Indonesia, di Amerika, dimanapun kita, ya. Nah, kita itu diberi perlindungan. Nah, kalau kita di Indonesia kita diberi perlindungan, tadi saya bilang diberi kewajiban dan hak kita, ya. Saudara tinggal di tempat ini di Indonesia, ya, maka saudara diberikan hak dan kewajiban saudara. Saudara warga negara Indonesia tidak bisa tinggal di Amerika kalau tidak mendapat kalau tidak mendapat satu suaka, ya, atau disebut juga citizen, seperti nggak bisa, ya. Paling saudara ke Amerika visanya itu paling kuat 6 bulan. Dan setelah itu saudara harus pulang lagi ke negara tujuan saudara, ya, seperti itu. Nah, begitu pula saudara, kita warga kerajaan sorga, kita ada hak dan kewajiban, ya, hak kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kewajiban kita menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kewajiban kita, ya. Nah, kalau enggak saudara, suasana sorga akan kita tidak dapat memiliki yang seperti itu. Ya, di dalam keluarga kalau ada suasana sorga itu damai saudara. Ya, walaupun makan tempe sama tahu itu seperti makan, ya, ayam goreng kalau disertai suasana damai, ya, suasana sorga. Itu, ya, suami istri harus damai, suami harus menjadi imam yang kuat, ya, suaminya gagal, istrinya, anak-anaknya gagal, ya, seperti itu. Maka suasana sorga ini akan kacau, ya. Oleh sebab itu penting sekali, ya, di dalam kita keluarga ada suasana sorgawi, ya, seperti itu. Ya, sering saya berkata bahwa keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menyatu antara suami, istri, anak-anak, menjadi keluarga yang sekina glory, keluarga yang selalu menang di dalam Tuhan. Nah, itu kalau kita terapkan suasana sorga, ya, hak dan kewajiban kita, ya, sebagai umat kepunyaannya Tuhan. Ya, itu harus saudara, ya. Di dalam doa Bapa kami, ya, kalau saudara baca di Matius 6 ayat 10, ya. Nah, itu dikatakan, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, kita setiap ibadah di Minggu, setiap ibadah di Selasa, Zoom meeting ini selalu saya membawakan doa Bapa kami supaya suasana sorga, ya, jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan, ya, di bumi seperti di sorga, ya. Kalau kita di bumi ini, suasana kita di sorga, enak nikmat saudara, ya. Saudara nggak perlu pikir apa-apa, dan saudara tahu saudara adalah warga kerajaan sorga, maka segala sesuatu Tuhan yang bersemayam di atas saudara, Tuhan yang melindungi saudara, Tuhan yang memberikan kekuatan buat saudara. Ya, ini ada kasus lagi saudara, anak 2 tahun terkena autoimun, tadinya lincah jalan berlari, saudara. Ya, begitu ada 1 bulan, ya, bulan kemarin Juli, dia jalan jatuh, ya, mamanya nggak tahu, sampai seminggu jatuh dan diperiksa ke dokter, ternyata anak ini kena autoimun, ya, yang diserang otot kaki. Jadi kalau berdiri lemes, kalau berdiri lemes. Ini 2 tahun, ya. Kalau Nicole itu sekitar 8 atau 9 tahun, ya. Nicole luar biasa saudara, ya. Orang tuanya mengatakan terima kasih, ya, buat doa-doa Pak Yogi, tim juga jemaat, ya. Walau Nicole sekarang sedang di rumah sakit, tapi saya percaya Tuhan memakai dokter itu, ya, seperti itu. Nah saudara, kenapa hal seperti ini yang aneh-aneh di dalam keluarga itu terjadi, terutama diserang anak-anak? Kembali dari kita orang tua, saudara, ya kan? Kalau suasana sorga ini
anak-anak kita pasti dilindungi Tuhan, dinaungi Tuhan. Masalah itu ada, tetap masalah ada loh. Ya, bukan saudara jadi warga kerajaan sorga nggak ada masalah, enak gitu ya. Apa yang saudara mau, saudara dapat gitu, enggak gitu. Ada dalam proses-prosesnya, tapi di dalam proses itu tidak terlalu sampai tergeletak, firman Tuhan katakan. Ya, ini masih 2 tahun saudara. Ya, nanti di Jum kita akan doakan. Ya, itu keponakan dari jemaat di Jum, ya, yang sering kita doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, nah makanya ini saudara, hak ini kita harus tahu. Ya, artinya apa? Setelah kita menjadi warga kerajaan sorga, kita harus tahu diri. Hidup yang kudus, hidup yang benar, ya, hidup yang berkenan itu harus. Amin. Ya, maka saudara kalau terjadi sesuatu jangan salahkan Tuhan. Ya. Presiden Amerika Serikat yang dulu ya, John F. Kennedy, ya, jangan tanyakan apa yang negara perbuat untukmu, tapi tanyakan apa yang dapat kau perbuat untuk negara. Nah, begitu pula dengan kita. Jangan kita tanyakan apa yang Tuhan berikan buat kita, tapi apa yang dapat kita berikan buat Tuhan. Itu seperti itu. Amin. Kalau kita berikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga memberikan kita yang terbaik. Ya, yang segalanya saudara. Ya, banyak kesaksian anak Tuhan. Ya, salah satunya maaf saya sebut ya Ibu Suryani. Ini 2 ginjalnya saudara. Tapi Tuhan berikan mujizat. Ibu Suryani mau, Tuhan saya mau terima kesembuhan itu. Ya, maka ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Ya, kita semua sebagai alatnya, termasuk saya mendoakan termasuk alat. Ya, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Ya, Tuhan yang kehendaki. Ya, iya. Masuk nih, iya. Kita doakan Ibu Suryani, iya Tuhan saya mau. Nada dia sama Tuhan. Kucurin berkat kesembuhan itu terjadi. Kalau saudara, iman saudara mau kesembuhan iya, ya, tapi saudara tidak mempercayakan. Lebih mempercayakan manusia atau kuasa-kuasa yang lain, ya, daripada iman saudara kepada Tuhan. Ada yang bertanya, Pak Yoki, saya sakit, perlu nggak saya ke dokter? Kalau mau, ya silakan. Nanti Tuhan pakai dokter itu, Tuhan pakai obatnya, kita doakan, nggak masalah saudara. Ya, tapi kalau saudara iman saudara, enggak, saya nggak perlu. Ada seperti itu saudara. Ya, dari remaja sampai dia punya anak 4, itu nggak pernah ke dokter, tapi imannya luar biasa sekali sudah. Ya, pusing-pusing demam dikit Panadol udah sembuh. Ya, tapi dia nggak terus minum obat seperti itu, udah. Dia berdoa aja, ada seperti itu. Tapi kalau iman kita tidak sampai, ya, nah ini yang membahayakan, ya, seperti itu. Tapi intinya kalau kita, ya, percaya, ya, bahwa segala sesuatu Tuhan yang mengendalikan, artinya walaupun dokter memeriksa kita, walaupun dokter memberikan obat kepada kita, kita percaya bahwa tangan dokter dan obat itu sebagai sarana kesembuhan kita. Intinya kita percaya. Amin. Ya, Bu Suryani, Pak Yoki, saya boleh nggak ke sini? Dicek. Ya, silakan. Ya, sekalian nanti nggak apa-apa. Silakan. Ya, nah inilah iman yang dibangun kalau kita menjadi warga kerajaan sorga. Makanya ketika Yesus ya mengatakan, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat, datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Itu bukan semboyan, itu bukan simbol, itu ajakan juru selamat. Mari datang kepadaku. Ya, kamu yang letih lesu berbeban berat masalah apa? Ada datang kepada Tuhan. Dan disitulah kita mendapat sesuatu kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, nah Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Ya, ini dia bicara di Laodikia, ya, jemaat di sana di Filipi itu yang amburadul, yang apa? Yang bobrok gitu seperti itu ya. Nah, kita baca ya Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu.
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 3. Ayat 18. Ya, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tahan dulu Nata, ya. Dikatakan Tuhan mereka kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya apa saudara? Kita memikirkan segala sesuatu. Asal perut kita kenyang, yaitu Tuhan kita. Ngerti nggak maksudnya? Ya, pokoknya asal saya bisa makan, ya, perut saya kenyang, apapun itulah yang menjadikan. Ya, ada yang bilang begini, saya nggak perlu didoakan Pak Yogi. Bagaimana caranya kehidupan saya setiap hari terpenuhi? Ya, setiap bulan bayar listrik, bayar PAM, setiap bulan bayar anak sekolah itu. Ya, ini Rasul Paulus yang mengatakan, asal perutnya kenyang itu yang menjadikan dia bahagia. Ya, bahwa segala sesuatu apapun, termasuk harta ini, ya semua akan lenyap, tidak ada artinya. Ya, nah, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi duniawi terus, ya kan? Setiap hari kerja cari duit terus, tanpa ada waktu untuk Tuhan. Kalau rumah saya di Jatinegara, kalau saudara dari Kampung Melayu ke Otista sampai ke Cawang, itu setiap pinggir toko, ruko, itu khusus spare part, itu sepeda motor. Sama seperti Kebon Jeruk. Tapi Kebon Jeruk kalah rame, sama itu saudara. Ya, ada salah satu yang saya doakan. Dia minggu buka. Ya, dia berkata, Pak, saya bingung setiap bulan, kok uang saya nggak tahu kemana. Habis bayar utang, habis bayar ini, habis bayar itu, habis Pak, nggak tahu Pak. Tapi saya melihat di dalam pembukuan itu, saya tuh setiap hari dapat Pak uang. Ya istilahnya nggak kekurangan lah, tapi kok habis terus. Ya, saya doa, Roh Kudus bilang apa? Dia kurang dekat kepadaku. Ya, saya nggak tahu loh, ya bahwa dia buka hari Minggu, ya beribadah kepada Tuhan. Kata Roh Kudus, kurang ibadah kepada Tuhan. Ya, istrinya bilang, Pak Yogi, memang kita nggak ada berhenti cari duit dari Senin sampai ketemu Senin lagi. Nggak ke gereja, enggak. Nggak persekutuan, enggak. Ya, coba kamu hari Minggu tutup, saya bilang. Waduh Pak Yogi, itu kalau Sabtu, Minggu sama hari libur, cuannya 5 kali lipat, katanya seperti itu. Coba kalau untuk Tuhan, kamu rasakan. Ya, nah ini kamu seperti dimakan belalang pelahap, belalang pengerik, itu menghabiskan. Ya, itu menghabiskan seperti itu. Nah tangannya itu kalau saya lihat secara spirit ya itu banyak belalang, ya seperti itu. Nah ini kurangnya beribadah persekutuan kepada Tuhan. Jadi dimakan terus berkatnya itu. Nah ketika dia melakukan itu, coba deh Pak saya lakukan. Ya akhirnya dia minggu dia ikut ibadah. Kira-kira 1 bulan dia telepon saya, Pak. Benar Pak Yogi bilang, saya ibadah hari Minggu itu dari Senin sampai Sabtu Pak. Itu berkatnya berkali-kali Pak, berlipat. Nah itu. Terus sekarang gimana? Sekarang saya tahu Pak arahnya uang saya kemana keluarnya. Ya, jadi sekarang nggak habis Pak. Setelah saya potong ini potong itu masih ada sisa. Ya, istilahnya untung bersihnya. Saya mendapat. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita mengejar duniawi, harta duniawi ini, ya. Nah inilah ya suasana surga yang kacau ini. Ya, makanya kita menuntut balas kepada Tuhan. Tuhan saya sudah begini. Ya seperti orang Farisi, aku sudah bernubuat demi namamu. Ya mengusir setan demi namamu. Tuhan Yesus berkata apa? Nya kau pembual kejahatan. Artinya kita mengikuti keinginan kita. Saya kalau pagi bangun, kalau nggak nyembah Tuhan, saya nggak enak, saudara. Saya merasa kurang, ya. Saya merasa ada salah sama Tuhan. Pernah saya buru-buru, waktu itu saya keluar kota, ya pagi-pagi saya harus di bandara, ya 5:30 saya harus di bandara. Saya ngejar waktu, ya saya doanya begitu aja. Di bandara saya seperti nggak ada damai sejahtera. Apa sih kurang? Oh saya kurang nyembah Tuhan. Ada waktu setengah jam, aku beneran delay. Ya kan saya di pojok, saya nyembah Tuhan aja. Saya pakai headset. Saya setel YouTube, saya dibantu. Terus baru makan. Amin. Nah itu jadi kehidupan ini yang Rasul Paulus katakan.
Ya, kehidupan dunia ini kita harus sampingkan. Ya, bukan saudara sekarang setelah saya bicara seperti ini terus saudara kepada Tuhan tanpa kerja, salah juga. Jadi kita harus balance nih saudara, kehidupan kita ya, antara kehidupan kita ke Tuhan kita harus balance, seimbang. Kalau bisa Tuhan nomor 1, yang lainnya nomor berikutnya. Ya, selanjutnya Nathan, coba. Ya. Tadi ayat keberapa? Coba ayat 19, ayat 20. Ya. Perhatikan ya saudara, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Perhatikan ya, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ya, nah ini dikatakan keluarga negaraan kita, ya, itu di sorga. Nah kita setelah kita menerima Tuhan, kita warga negara kerajaan sorga. Makanya itu kalau saudara dibaptis itu ada seperti materai. Artinya saudara ketika saudara dibaptis, baptis itu arti kata baptiso, ya, ditenggelamkan. Nah setelah saudara dibaptis itu menjadi warga negara kerajaan sorga. Artinya saudara sudah dimateraikan. Amin. Nah itu sah saudara. Kalau belum dibaptis saudara belum sah. Amin. Artinya kalau saudara sudah dibaptis saudara sudah sah. Artinya ini Tuhan sudah catat di dalam buku kehidupan. Amin. Pada saat kita dipanggil nama kita tercatat saudara. Ada kisah kejadian yang luar biasa pada saat saya di Klaten saudara ya. Nah bapak ini kesaksian. Bapak ini meninggal saudara. Sudah 5 jam. Ya, dokter juga menyatakan dia sudah meninggal. Ya, kalau di sana kan, kalau di kampung itu nggak dibawa ke rumah duka, saudara, di rumah. Ya, jadi nggak diformalin. Ya, 2 hari langsung dikubur. Gitu seperti itu. Nah, ada seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, saudara. Ya, saya sudah kesaksikan belum? Nah, ketika dia, ya, dinyatakan meninggal, dia itu hidup lagi, saudara. Nah, ada hamba Tuhan ini, kamu urapi di kepalanya. Aduh, saya nggak bawa minyak urapan. Di tas kamu ada minyak angin. Memang dia sering bawa minyak angin, saudara. Ya, Roh Kudus kasih hikmat. Nah, dia untuk pakai minyak angin itu, dia pakai minyak angin. Olesi di jidatnya, Terus di kakinya, di kakinya, di tangannya dia urapi. Udah selesai. Apa sih maksudnya Tuhan? Ya, seperti nah kira-kira 10 menit dari dia ngurapi itu goyang. Kalau di kampung ada jenazah orang yang sudah meninggal itu kabur, saudara. Karena kalau pikir dia di sana Kristen gak Kristen, kalau dipegang itu bisa nempel, bisa mati gitu ya. Seperti itu. Ini saya kenapa sih pada begitu? Kenapa? Ini saya. Dia sampai gini-giniin bumi gitu. Ini saya gitu. Nah, salah satunya ya ada hamba Tuhan itu dan berkata ini dia. Bukan sesuatu yang jahat, bukan iblis gitu seperti itu. Dan akhirnya singkat tidak dia kesaksian. Pada saat dia naik ke tangga, itu tangga saudara, tangganya merah, itu naik dia di atas. Ada dia nggak tahu suara, itu sinarnya terang sekali ada suara. Ini bukan kamu kembali lagi ke bumi, bukan nama kamu. Ya ada seperti buku itu ya. Orang itu berkata ini bukan kamu, ini nama kamu tidak ada, kamu turun lagi. Ya dia turun lagi. Nah disitulah dia sadar. Nah ternyata saya dapat dari kesaksian ini bahwa kita semua nih, baik saya, saudara semua sudah dicatat di dalam buku kerajaan sorga, di buku Tuhan. Amin. Nah itu luar biasa saudara. Makanya ini kita disebut Rasul Paulus menjadi warga kerajaan sorga. Kalau kita menjadi warga kerajaan sorga, ya kembali kita harus tahu diri, ya hidup yang berkenan, saya ulangi lagi, hidup berkenan kudus kepada Tuhan. Amin. Ya segala sesuatu apapun yang Tuhan larang jangan. Sesuatu apapun kalau Tuhan belum perintahkan jangan saudara. Jangan melangkah sendiri menurut saudara baik. Ya dulu saya melangkah sendiri, salah saudara. Tapi ketika saya serahkan sama Tuhan, saya melangkah bersama Tuhan, itu seperti mimpi. Kayak seperti tidur, saya buka, barang itu ada. Tuhan itu luar biasa. Dan itu yang saya rasa. Saya merasakan Tuhan kok luar biasa. Semuanya Tuhan buat semuanya mudah sekali. Ya saudara pikir, Pak Yogi hamba Tuhan, Pak Yogi pendeta. Ya saya kan umat biasa. Salah. Kita sama saudara. Saya dan saudara sama. Kita warga negara kerajaan surga. Amin.
Ya, semua kita. Karena kita ahli warisnya, apa yang Bapak punya kita punya. Ya, tekuni teladan Kristus. Ya, Rasul Paulus mengatakan tekuni, arti kita menjalani dan menjalani terus. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kedua. Ada mengatakan, Pak Yogi, saya udah gak kuat Pak Yogi menghadapi suami yang seperti ini. Saya gak tahan Pak Yogi menghadapi anak seperti ini. Ibu harus bertahan. Saya mau cerai aja, cerai dibenci Tuhan. Ya, saya berkata, ibu bercerai, ya, apakah itu jalan keluar? Ya, nah setelah itu dia tahu ya bahwa ini harus ada pemulihan dan pemulihan. Ya. Nah makanya ini kembali lagi kepada kita semua, saudara. Kita mau nggak memetik sesuatu buah yang ranum yang dari Tuhan? Tuhan memberikan kepada kita ini mau. Ya, ketika kita mau dan mengambil, Tuhan bertanggung jawab. Jangan takut. Ada seseorang diberikan anak kembar 2. Ya, itu anaknya memberontak kedua-duanya, saudara. Kenapa? Karena di dalam rahimnya sudah ditolak. Ya, saya bilang kamu menolak anak ini kembar. Ya, orang 10 tahun saya doakan belum bisa punya anak. Sampai ke Singapura, ke Malaysia, ya pakai bayi tabung gagal. Ya, karena apa? Tuhan gak izinkan. Kamu udah diberikan anak kembar, kamu nolak. Nah ini akibat. Bagaimana Pak Yogi selanjutnya? Peluk anak kamu, bilang mami mengasihi kamu, mami mencintai kamu, maafin mami. Tapi kan dia belum mengerti Pak Yogi. Ya rohnya ngerti, anaknya yang belum ngerti, tapi rohnya kan ngerti. Ya, dan akhirnya dia berkata seperti itu. Dia peluk mami, I love you mami. Wah, luar biasa pemulihan terjadi. Amin. Nah makanya ini saudara, kata-kata Rasul Paulus ya, suasana sorga terjadi di dalam kehidupan kita dimanapun. Amin. Kita percaya suasana sorga seperti ini yang Rasul Paulus bilang ya, suasana sorga ada kepada kita kalau kita mau menjalaninya. Kalau kita nggak mau menjalaninya, nggak menekuninya, nggak mengikuti sesuai dengan firman Tuhan, salah. Amin. Ikuti firman Tuhan, arahan. Nggak pernah salah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bicara apa? Ada di firman Tuhan. Bapak Ibu mau apa? Ada di dalam firman Tuhan. Ya, apalagi Rasul Paulus tuh. Ya, luar biasa. Itu tulisan-tulisannya dia, saudara. Ya, itu menyangkut kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Bapa Sorgawi, kepada Tuhan kita. Ya, nah selanjutnya Bapak Ibu kita baca di 1 Petrus ya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Bisa dibuka? Dikatakan seperti ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia-nya besar, artinya Tuhan ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita anak gelap saudara, penuh dengan dosa, hidup kita banyak kutuk ya, tapi setelah kita terima Tuhan Yesus ya, kegelapan itu menjadi terang. Ya, dikatakan kamu keluar dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib, yang luar biasa. Ya, ini luar biasa. Saya bertobat karena saudara firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang disampaikan oleh seseorang hamba Tuhan itu yang meneguhkan saya. Dulu saya orang yang gak mengenal Tuhan. Ya, maka ketika saya mengenal Tuhan, Tuhan saya mau beresi saya. Ya, dulu saya emosi diberesin sama Tuhan. Ya, dulu saya ada hal yang buruk diberesi sama Tuhan. Dulu saya ada kebiasaan habit ya, yang buruk dibereskan dengan Tuhan. Nah, kalau kita bereskan seperti ini, enak sudah. Suasana surga itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ya kita baca di 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Ini juga yang luar biasa saudara ya, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar.
supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, menurut roh dikatakan seperti itu. Nah, saudara, bagaimana kita ya menjadi warga kerajaan sorga yang selalu menantikan itu suasana sorga itu seperti itu ya. Yang pertama, kita harus menjadi teladan. Ya, tadi kita katakan menjadi teladan ya, sebagai teladannya Kristus. Ikuti Yesus Kristus yang kita sembah. Ya, menjadi teladan. Kalau kita nggak menjadi teladannya, sia-sialah kata Rasul Paulus ibadah kita. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi katanya. Ya, artinya bangun pagi-pagi kita berdoa. Kalau kita tidak mengikuti teladan Yesus Kristus. Ya, yang kedua, menantikan dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi kita baca di ayat ke-20 ya. Karena kewarganegaraan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Menantikan dengan sungguh-sungguh. Ya, ada mengatakan Pak Yogi ngomong Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Dari dulu saya dengerin tuh hamba-hamba Tuhan bilang Yesus Kristus mau datang, kok sekarang nggak datang-datang. Itu salah. Orang yang salah. Setiap hari kita harus standby, ya, kita menantikan ya sesuatu dari Tuhan. Tuhan Yesus pasti datang, pasti digenapi, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu kita dandani kita yang cantik, ya, yang indah, yang berkenan. Jubah kita jangan sobek, ya. Minta jubah perkenanan Tuhan. Pada saat nanti kita bertemu dengan Tuhan di dalam anugerah Tuhan, nah itulah kita ditemukan segala sesuatu yang terbaik. Ya, amin, saudara. Ya, nah yang ketiga, saudara, menantikan dengan benar dan yakin yang tadi kita baca di dalam Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, menantikan dengan benar dan yakin. Ya, nantikanlah Tuhan ya dengan benar dan dengan yakin. Ya, jangan yang aneh-aneh, jangan yang freak, saudara. Ya, saudara tahu ya, ada kejadian di Jawa Timur, saking menanti-nantikan Tuhan, iya, itu sampai puasa lebih dari yang inilah, ya. Puasa Ester, kalau puasa Ester kan 3 hari, dia 1 minggu, saudara. Itu sampai ditemukan lemes, saudara. Ditanya salah satu setelah siuman, tanya, saya mau menanti-nantikan Tuhan. Jangan seperti itu. Saudara kerja, saudara usaha, saudara sebagai apa? Ibu rumah tangga, jalani itu, ibadah terus, saudara. Ya, kalau Tuhan mau datang, kita ditemukan nggak di dalam yang kemarin itu, ya, satu keluarga ada 8 orang itu doa puasa sambil bersila, sambil angkat tangan seperti itu. Lebih dari 7 hari, ya meninggal lah, 3 orang meninggal, 4 sekarat, 1 yang siuman, saudara yang berkata seperti itu. Nggak seperti itu. Ya, jadi jangan yang aneh-aneh. Kalau saudara yang lihat aneh-aneh itu jangan. Ya, jangan, saudara. Kalau Tuhan mau datang, kita seperti ini. Tuhan mau datang, ya kita terangkat terus. Amin. Saudara lagi di dapur, lagi masak, lagi oseng-oseng nih, apa nih? Brokoli, ya. Tuhan datang, dia tetap diangkat. Ya, jadi jangan, hati-hati dengan pengajaran seperti itu. Saya nggak mengajarkan seperti itu. Jangan, saudara. Ya, Tuhan memang mau datang, tapi kita harus jalani kehidupan ini seperti biasa sampai memuliakan Tuhan. Ya, jangan yang aneh-aneh seperti itu. Ya, jadi kita tahulah bahwa segala sesuatu Tuhan yang mengatur semuanya. Ya, bahkan senior saya, ya, Pak Alex Abraham, ya, almarhum GBI Betani Inden. Dia sudah almarhum, saudara. Dia berkata seperti ini, kamu pada saat kedatangan Tuhan, kamu jangan sibuk cari keluarga kamu, jangan sibuk cari istri kamu, jangan sibuk cari anak kamu. Kenapa, Om? Ya kan, udah, nanti kamu sembah Tuhan aja. Ya, pada saat sangkakala berbunyi, kamu sembah Tuhan aja. Kamu tahu Tuhan mau datang, sembah Tuhan aja. Nah, ketika itu juga, ya, kamu, anak-anak kamu nanti akan terangkat ke surga. Benar juga. Ya, jadi kita jangan sesuatu yang aneh lah, ya, yang di luar nalar kita. Tapi percayalah, ya, kita menanti-nantikan Tuhan, ya, karena kita warga kerajaan sorga. Amin. Apa yang Bapak punya, kita punya. Amin. Nah, percayalah segala sesuatu Tuhan akan jangkau, ya, dalam segala hal apapun, saudara. Ya, itu aja, saudara. Ya, kita angkat pujian, kita
bangkit berdiri, ya, haleluya.